Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Juhud kunah dan tidak meminta-minta. Sekiranya kita memiliki harta dengan menjaga kelima syarat di atas, maka harta kita tidak akan memberikan mudarat. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jika seorang memiliki seluruh harta di dunia semata-mata karena Allah, bukan atas kehendak nafsu, maka dia adalah seorang yang zuhud. Dan orang yang tidak memiliki apa-apa tetapi bukan karena Allah, misalnya untuk mendapatkan popularitas, kedudukan dan sebagainya, maka ia adalah ahli dunia. Ihya Ulumuddin. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa harta adalah satu hal yang baik dan manis jika diperoleh dengan cara yang hak, dan di dalam harta seperti ini akan diberi keberkahan. Hadis lain menyatakan betapa baiknya dunia ini sebagai tempat kediaman bagi orang yang menjadikannya sebagai bekal di akhirat dan asbab mendapatkan keridhaan Allah. Dan betapa buruknya dunia sebagai tempat kediaman bagi orang yang dihalanginya dari persiapan untuk akhirat dan tidak peduli dengan usaha untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kanzul Ummal. Kesimpulan adalah bahwa harta bukanlah sesuatu yang buruk dipandang dari zatnya, tapi merupakan sesuatu yang baik dan berguna, banyak faedah dari segi agama dan dunia yang berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, perintah untuk mencari harta yang lebih juga terdapat dalam kitab-kitab hadis. Tetapi karena di dalamnya juga terdapat racun dan kemudaratan, maka dalam Al-Quran dan hadis-hadis banyak peringatan dan anjuran untuk mengelak dari mencari harta yang berlebihan. Telah diberitahu bahwa harta berlebihan adalah tidak disukai dan dapat membinasakan. Sebab itulah Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi seorang hambanya, maka dia menyelamatkannya dari dunia dan kesibukannya, sebagaimana kalian menyelamatkan orang-orang yang sakit dari air. Miskat. Padahal air adalah benda yang sangat penting dan berharga, bahkan kehidupan sangat bergantung kepadanya. Namun apabila dokter mengatakan bahwa bagi yang berpenyakit tertentu air dapat membahayakan, maka berbagai cara diusahakan untuk menghindarkan orang yang sakit itu dari air. Begitupun dengan banyak harta yang berlimpah dapat memberi mudarat bagi manusia karena hati manusia tidak begitu bersih sehingga sulit untuk menolak pengaruhnya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, adakah di antara kalian yang berjalan di atas air tetapi kakinya tidak basah? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak ada yang dapat seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, begitulah keadaan ahli dunia, mereka sukar mengelakkan dirinya dari dosa. Miskat. Dari pengalaman sehari-hari kita mendapati bahwa penyakit-penyakit kalbu seperti bakhil, hasad, takabur, ujub, dengki, riya, berbangga diri, dan sebagainya biasanya disebabkan karena harta. Berlebihan harta akan melahirkan kecintaan terhadap harta yang berlebihan. Pemilik harta yang banyak selalu mencari harta lagi dan lagi. Mereka tidak akan merasa puas walaupun hartanya sudah begitu banyak, kecuali orang yang beri petunjuk oleh Allah. Banyak ayat di dalam Quran dan Al-Hadis yang menganjurkan agar bersifat qanaah, merasa puas dengan diterimanya walaupun sedikit, agar penyakit ju'ul bakor berkurang. Sebab inilah hakikat dunia, keburukan yang tidak bernilainya dunia telah banyak diterangkan, agar cinta kepadanya dapat berkurang. Apa gunanya mencintai sesuatu yang cepat berakhir? Yang harus kita kumpulkan adalah yang kekal abadi dan senantiasa memberikan manfaat. Bersabarlah dan jangan beranggapan bahwa kekurangan harta sebagai suatu musibah, bahkan kadang-kadang merupakan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard. Dan jika Allah melapangkan rezeki seluas-luasnya kepada hambanya, maka mereka akan melampaui batas di muka bumi. Dan surat Al-Syura ayat 27. Dari pengalaman kita melihat bahwa di mana harta berlimpah, disitulah timbul fitnah, fasad dan berbagai bencana. Berlimpahnya harta adalah sesuatu hal yang tidak perlu diinginkan.
Tapi hati manusia selalu tertarik kepadanya dan berusaha untuk menambah hartanya. Larangan dan celaan terhadap meminta-minta telah diterangkan berkali-kali karena disebabkan cinta kepada harta dan keinginan kuat untuk menambahnya akan mendorong manusia untuk meminta-minta walau dalam keadaan tidak terpaksa. Dengan cara seperti itulah mereka ingin menambah hartanya tanpa usaha, hanya dengan modal bicara saja. Mengenai ketiga perkara ini yaitu qanaah, sabar ketika mendapatkan musibah, dan celaan terhadap meminta-minta pada orang lain, akan saya kemukakan beberapa ayat dan hadisnya di selanjutnya. Sekian dari Fadilah Sedekah, mau kita amal dan sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.